Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya merasakan damai dan sukacita yang penuh. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan dari Allah agar kita betul-betul mengerti apa yang Ia inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong Engkau yang berkati kami, tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti betul-betul apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini hanyalah satu ayat, dan itu terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat dulu waktu kecil, itu jadi saya dengan kakak saya, itu dulu sering saling menjahili satu sama lain. Nah lalu suatu ketika saya jahil kepada kakak saya, kemudian kakak saya membalas. Nah saya terus nangis pada waktu itu karena masih kecil. Nah harapannya ketika saya dijahili oleh kakak saya dan saya nangis, itu ibu saya bisa datang dan membela saya lalu hanya memarahi kakak saya. Tetapi ternyata tidak demikian. Ternyata ibu saya datang kemudian malah memarahi kami berdua. Jadi bukan hanya kakak saya yang dimarahi, tapi saya juga dimarahi. Nah kalau kakak saya itu dimarahi karena jahilnya itu keterlaluan, kalau saya itu dimarahi karena ketika dibalas dijahili kok malah nangis. Kemudian ibu saya waktu itu memberikan sebuah nasihat. Katanya, nek ora pengen dijahili ya aja jahili. Jadi kalau tidak ingin dijahili balik, ya jangan jahil duluan. Giliran sudah jahil kemudian dibalas malah nangis. Itu tidak fair. Itu ibu saya berpesan begitu. Jadi jangan jahil kalau tidak mau dijahili. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita itu sedikit banyak juga memiliki pesan yang mirip. Jadi bedanya kalau pesan tadi itu yang mengatakan ibu saya, kalau di dalam bacaan kita yang mengatakan itu adalah Yesus. Yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat ke kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah apa perbedaannya antara nasihat yang diungkapkan oleh Yesus dengan nasihat yang diungkapkan oleh ibu saya? Perbedaannya adalah kalau ibu saya itu menasihati memulai dengan kata jangan. Jadi konotasi kalimat dan konotasi nasihatnya itu terasa lebih negatif dan pasif. Jadi saya disuruh untuk diam saja. Jadi jangan melakukan apapun. Nah kalau Yesus itu kalimat yang digunakan lebih berkonotasi positif dan memotivasi seseorang untuk melakukan lebih dahulu daripada pasif secara diam. Jadi di sini Yesus itu mau mengatakan, kalau kamu mau orang lain mengasihi kamu, maka kamu harus mengasihi mereka terlebih dahulu. Ini tentu ajakan supaya kita aktif di dalam melakukan tindakan. Jadi selain Yesus itu menasihati kita, kalau tidak mau yang buruk terjadi ke kita, ya jangan melakukan hal buruk ke orang lain. Tapi Yesus sekaligus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, supaya nanti orang lain juga melakukan hal yang baik kepada kita. Karena Yesus melihat bahwa hidup bersama dengan sesama, hidup secara sosial, itu adalah sebuah kehidupan yang penting.
Jadi dari sini kita bisa kembali diingatkan bahwa ternyata kebaikan-kebaikan atau hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita itu seringkali adalah ulah atau akibat dari diri kita sendiri. Jadi kita sudah melakukan hal buruk kepada orang lain, kemudian orang lain melakukan hal yang buruk kepada kita. Jadi berbalik gitu. Nah, Yesus mengingatkan kita harus melakukan yang baik supaya nanti kembalinya ke kita itu juga hal yang baik. Jadi kira-kira begitulah yang diinginkan oleh Yesus. Oleh karena itu setelah tanda titik sebelum masuk di ayat yang ke-13, Yesus mengatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena pada dasarnya Yesus mengajak kita untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, supaya nanti ketika orang lain melakukan sesuatu yang dilakukan adalah hal yang baik, sama seperti kita yang sudah melakukan hal baik kepada mereka. Semoga bacaan dan renungan hari ini dapat menginspirasi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita telah merenungkan firman Tuhan. Baru saja kita telah mendapatkan sebuah inspirasi dalam menjalani kehidupan. Marilah kita menanggapi firman yang barusan kita dengarkan, firman yang baru saja kita dengarkan dan kita renungkan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah bersedia untuk hadir dan menemani kami dalam setiap langkah hidup kami. Baru saja kami telah mendengarkan firman-Mu, baru saja kami telah merenungkan firman-Mu. Kami sungguh terinspirasi dan tersadarkan bahwa kami perlu untuk secara aktif melakukan tindakan kasih agar orang lain pun juga dapat melakukan tindakan kasih kepada diri kami. Jadi semuanya itu ternyata dimulai dari diri kami sendiri. Kalau kami melakukan hal yang buruk, maka orang lain pun juga akan melakukan hal yang buruk kepada kami. Tolong Kau yang berkati kami agar kami dapat selalu melakukan tindakan-tindakan kasih kepada sesama kami dan juga kepada diri kami sendiri. Kami percaya Engkau akan selalu menuntun kami percaya Engkau akan selalu menjaga kami dan membawa kami ke dalam hal-hal yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.